Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel JDIY, channel yang banyak membahas sesuatunya yang berhubungan dengan merpati, khususnya merpati tinggian. Jadi video kali ini saya ingin membahas mengenai pertanyaan ya, di mana ada yang menanyakan bagaimana dalam menentukan pemenangnya ya pada saat aduan atau lomba merpati tomprang, khususnya di Lapak Karangwatu Muntilan. Jadi simak terus videonya. Kucir riplik. Jadi ini merpati tetangga depan rumah malah ikut makan di sini. Kayaknya lebih nyaman ini di sini, nggak mau pergi nih. Udahlah, biarin aja ikut makan. Oke, jadi video kali ini saya mau membahas ya, di mana beberapa waktu yang lalu ada yang menanyakan ini gimana cara menentukan pemenangnya kalau aduan di merpati tomprang, khususnya di Lapak Panggung Karangwatu Muntilan. Karena seperti kita ketahui kan posisi panggungnya ini kan tidak simetris ya, terus juga tidak berdekatan atau berjauhan ya. Posisinya ada yang di sebelah pojok paling utara, ada yang di sebelah ujung paling selatan, ada yang di belakang, ada yang di depan, dan juga ada yang di tengah. Nah, terutama kalau posisi misalkan ketemu merpatinya itu dari kandang atau panggung paling utara. Ya kalau sekarang ini yang paling utara itu panggung oren, ya. Terus ketemu dengan panggung kuning, panggung Mataram yang paling selatan. Nah ini kan kedua panggung ini sama-sama tidak terlihat loh. Jadi posisi saya misalkan berada di panggung kuning itu tidak bisa melihat secara langsung aktivitas yang terjadi di panggung oren. Demikian juga sebaliknya, panggung oren tidak bisa melihat secara langsung aktivitas yang terjadi di panggung kuning. Nah, kalau kedua burung dari kedua panggung itu bertemu, ya, terus gimana cara menentukan pemenangnya? Ya, itu yang dijadikan pertanyaan seperti itu. Jadi di Panggung Karangwatu Muntilan kita untuk menentukan pemenangnya adalah dengan membunyikan tanda, yaitu menggunakan kentong. Ya, jadi prinsipnya burung yang mencapai landasan duluan, yaitu landasan ada yang pasir, ada yang rumput, ya, mencapai landasan itu berhak untuk memukul kentong ya, sebagai tanda bahwa merpati itu sudah mendarat. Nah, kentong mana yang bunyi duluan, ya, itulah sebagai pemenangnya, terlepas dari aturan-aturan yang lain ya. Nah, untuk memudahkan kentong mana sebetulnya yang bunyi duluan. Nah, ini terutama kan untuk merpati aduan yang pada saat diadu waktu mendaratnya ini hanya selisih, anggap aja sepersekian detik ya, atau 1 detik atau 2 detik. Nah, ini kan nyaris hampir bersamaan ya. Jadi untuk memudahkan mana duluan merpati yang mendarat, ya, makanya kita membedakan yang satu menggunakan kentong terbuat dari besi atau bunyinya ting teng, ya, ting atau teng, ya. Terus yang satu menggunakan kentong yang terbuat dari kayu, ya, atau bunyinya tong, ya, tong, ya, ini kan beda bunyinya. Nah, terus kita juga pada setiap aduan tomprang, ya, entah itu lomba atau hanya lomba lamaran, ya, tantangan antar panggung, itu ada panitia
ya, atau juri ya, itu sebagai penengah, di mana dia nanti posisinya akan berada di tengah-tengah dan merekam, ya, merekam bunyi dari pada saat merpati itu mendarat. Nah, dari situ nanti akan dilihat ya, kalau misalkan selisihnya cuman 1 detik, teng tong atau tong teng, ya, itu nanti dari rekaman itu akan bisa dilihat mana yang bunyi duluan. Jadi kalau bunyi teng duluan, oh ya berarti yang merpati di kandang yang menggunakan kentong teng, ya, itu tadi berarti sebagai pemenang. Ya. Nah, terus untuk mensahkan ya, bahwa merpati itu benar-benar sah sebagai pemenang, itu wajib mengirimkan video, ya, wajib mengirimkan video kepada panitia pada saat merpati itu mendarat. Nah, nanti panitia akan menilai ya, apakah benar atau tidak merpati sudah mendarat baru kentong berbunyi, atau jangan-jangan merpati masih tinggi, anggap aja lah masih 1 meter di atas landasan tetapi sudah dibunyikan kentong. Nah, ini kita sebutnya sih pau ya, jadi kalau setelah dicek videonya ternyata merpati belum mendarat sepenuhnya tapi kentong sudah bunyi, nah itu dinyatakan pau atau dis atau kita coret ya, berarti tidak sah sebagai pemenang. Nah, itu caranya seperti itu. Nah, terus apalagi ya? Ya prinsipnya sebagai tukang kentong ya, atau mereka yang bertugas untuk membunyikan kentong ya pada saat lomba ya, itu memang dituntut benar-benar fokus dan akurat ya. Jadi kalau kita terlambat ngentong 1 detik pun itu juga nanti bisa membuat merpati kita kalah ya. Tetapi kalau kita ngentongnya lebih cepat dari merpati mendarat, lebih cepat 1 atau 2 detik, itu pun merpati kita juga bisa kalah ya, karena akan dianggap pau atau dis ya. Jadi makanya pada saat kita bertugas menjadi tukang kentong ya, setelah kita tahu posisi burungnya ya kan, terus posisi burung sudah mulai turun, itu sudah kita langsung fokus di landasan ya, kita langsung fokus di landasan. Nah, ini kita pemukulnya sudah kita siapkan ya, begitu burung mendarat set, itu sebisa mungkin bersamaan dengan kita memukul kentong ya. Karena yang namanya selisih 1 detik ya, itu kita bisa kalah ya. Jadi apalagi nanti kalau pas posisi di lomba-lomba besar ya, misalkan lomba setahun sekali dalam rangka merayakan hari kemerdekaan ya, 17-an, itu kan nilai pendaftarannya juga lumayan ya, hadiahnya juga lumayan. Jadi kalau burung kita kalah ya, karena kesalahan dalam memukul kentong, itu kan sayang sekali ya, bisa kentongnya terlalu cepat, itu juga burung kita dianggap kalah. Kentongnya terlambat, itu juga bisa kalah itu loh. Tapi akan lebih aman kalau kentongnya terlambat sedikit, nggak apa-apa ya, daripada terlalu cepat, itu sudah pasti akan dicoret ya. Nah, makanya kita dalam beternak ya merpati, khususnya untuk bermain tomprang, dan apalagi dengan posisi kandang yang tidak simetris ya, tidak bersebelahan, berjauhan, itu sebisa mungkin kita harus bisa mencetak merpati yang istilahnya sebisa mungkin kalau diadu itu kemenangannya mutlak ya, jangan menang tipis ya. Karena kalau menang tipis itu nanti biasanya akan timbul ya, perselisihan ya, perdebatan. Nah, itu yang sebaiknya kita hindari. Cara paling gampangnya, buatlah burung yang benar-benar
bisa memenangkan pertandingan secara mutlak. Ya, salah satu contohnya ya selisihnya misalkan 5 detik. Ya. Burung kita mendarat, tank, burung sana baru mendarat. Selisih 3 detik, 5 detik, ya, itu sudah termasuk burung yang memenangkan aduan ya, pertandingan secara mutlak. Ya, dan itu akan mengurangi resiko-resiko perselisihan ya, dalam menentukan siapa pemenangnya. Oke, saya kira itu aja. Jadi ya memang setiap lapak ya itu pasti memiliki aturan-aturan yang berbeda ya dalam menentukan kemenangan. Tetapi kalau yang saya tahu di lapak manapun ya, di lapak tomprang manapun itu setahu saya tetap menggunakan sistem kentong itu ya. Tetapi kalau di lapak yang simetris, yang terutama lapak-lapak tomprang yang di bawah yang kandangnya bersebelahan ya, paling antar kandang hanya selisih 1 meter ya. Nah itu mungkin panitia sudah langsung bisa menentukan ya mana pemenangnya, karena sudah langsung terlihat ya, secara langsung dan juga disaksikan oleh banyak orang yang berada di satu lokasi gitu loh. Tapi kalau di panggung Karangatu Muntilan kan lokasinya beda-beda ya, berjauhan. Makanya setiap burung yang dinyatakan menang ya, merasa menang, itu wajib mengirimkan video ya pada saat merpati itu mendarat di landasan ya. Jadi itu untuk memastikan apakah kemenangannya itu sah atau tidak ya. Oke, saya kira itu dulu video kali ini. Semoga bisa membantu bagi mereka terutama yang belum paham yang mengenai aturan main, bagaimana menentukan siapa pemenangnya pada saat aduan merpati tomprang. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Ayo Om. Gigi, gigi. Ayo, hai.